Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu. Oke, jadi apa kabarnya nih anak-anak sekarang? Sehat atau gimana? Alhamdulillah, baik Ibu. Oke, jadi langsung aja ya. Sekarang Ibu absen kalian siapa aja yang hadir hari ini. Nah, kalau misalnya Ibu tanya siapa nama kalian, kalian nanti jawabnya pakai warna favorit kalian, oke? Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, untuk absen pertama Naila, ungu. Untuk absen kedua Helia, Biru. untuk absen ketiga Ilmia, Hitam. untuk absen keempat Alivia. Hijau. Oke, berarti semuanya hadir ya. Nah, buat hari ini kita akan belajar terkait rasio sama proporsi. Kemarin, Ibu kan sedang melakukan penelitian tentang pertanian atau aktivitas budaya etnomatematika, aktivitas petani di Desa Kedungsari. Desa Kedungsari itu gimana? Desa Kedungsari itu tempatnya ada di Bojonegoro. Nah, untuk pemantiknya di sini Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Ini ada soal, yaitu jika petani hanya memanen setengah dari musim sebelumnya, tetapi harga jual naik sedikit, apakah pendapatannya tetap sama? Nah, mengapa? Kira-kira? Oke, ini dulu. Ini apa? Pendapatan pasti turun Bu. Oke, itu pendapat dari ini ya. Pendapat yang lain gimana? Saya Ibu. Oke, lihat dulu. Pendapatannya itu tidak akan sama Ibu. Oke, nice Helia. Lalu siapa lagi? Saya Ibu. Oke, Naila dulu deh. Pendapatannya bisa saja sama kalau harganya naik cukup besar. Oke, good Naila. Lanjut ke siapa lagi? Nomor satu Alif apa? Pendapatannya tidak sama Ibu karena perbandingannya tidak seimbang. Oke, semuanya udah bagus-bagus jawabannya. Nah, untuk menjawab apakah jawaban kalian itu benar atau salah, maka kita akan belajar di selanjutnya ini. Oke, selanjutnya ini kita ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan konsep rasio dan proporsi untuk menghitung perbandingan hasil panen serta harga jual antar musim berdasarkan data yang tersedia. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara perubahan hasil panen dan harga jual untuk menentukan penyebab naik turunnya pendapatan petani. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi hasil perhitungan rasio dan persentase untuk menilai dampak perubahan musim terhadap kondisi ekonomi petani. Lalu yang keempat dan yang terakhir, ini peserta didik dapat merancang dan menyajikan permasalahan kontekstual baru yang berkaitan dengan rasio, proporsi, dan persentase dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada konteks pertanian atau perdagangan. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini mencakup ada C3, C4, C5, dan juga C6. Nah, langsung saja dari tujuan pembelajaran ini, kita masuk ke recalling materi yang kemarin. Di sini ada let's recalling. Di sini soalnya seorang petani memanen padi sebanyak 6 karung di musim pertama dan 3 karung di musim kedua. Nah, jika kamu diminta untuk membuat rasio kreatif, rasio mana yang kalian buat? Kira-kira, coba dilihat dulu. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Saya Bu. Oke, tadi yang angkat tangan Helia dulu. Berarti Helia apa jawabannya? 6/3 Ibu. Oke, kita kunci dulu jawaban Helia. Tadi yang angkat tangan ini yang juga tanya kan tadi ya, angkat tangan kan? Oke, jadi apa jawabannya ini ya? 2/1 Bu. Oke, dari jawaban Helia sama jawaban dari ini ya sebenarnya sama atau beda? 6/3 sama 2/1. Sama Ibu. Kenapa Alif kok sama? Karena 6/3 itu kalau ditanyakan itu rasanya jadi 2/1. Oke, good jawaban dari Alivia. Berarti jawaban dari kalian sudah benar semua. Oke, jadi kita masuk ke berikutnya ya. Nah, berikutnya kita akan mencari apa sih manfaat sebenarnya kita belajar rasio dan proporsi ini. Terutama karena di artikelnya itu tadi tentang pertanian ya. Jadi di sini
saya akan menjelaskan kalian manfaat di kehidupan sehari-hari, terutama di konteks pertanian. Nah, di sini untuk pertama, kenapa sih kok kita perlu belajar rasio? Nah, yang pertama ini menghitung hasil panen padi. Lalu yang kedua, menentukan perbandingan antara pupuk dan juga bibitnya. Lalu yang terakhir tentu saja untuk menghitung keuntungan maupun kerugian atau harga jual padi tersebut. Gitu. Nah, jadi semoga karena kalian sudah tahu nih manfaat dari kehidupan sehari-harinya itu apa, kalian bisa termotivasi untuk belajar rasio dan proporsi ini. Nah, sekarang coba kalian scan dari gambar ini. Apakah yang kamu ketahui dari video ini? Ini ada video. Nanti kalian scan ya. Scan dulu, scan. Konsen. Oke, karena kalian udah menonton videonya, nah di sini apa saja sih yang perlu diamati dari aktivitas panen padi itu tadi? Saya, Bu. Oke, apa ilmiah? Harga jual dan keuntungannya. Oke, selain ilmiah ada lagi yang mau jawab? Total Naila. panennya. Total panennya, oke sip. Dari jawaban ilmiah dan juga jawaban Naila sudah benar. Maka kita berarti kalian semua sudah paham dong terkait hasil panen padi. Oke. Sudah. Oke, jadi di sini ibu punya LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berbasis problem based learning tentang rasio dan proporsi, eksplorasi budaya etnomatematika, aktivitas petani di desa Kedung Sari. Nah, jadi untuk LKPD ini ibu akan bagi kelompok. Nah, karena kalian sudah duduknya sebangku seperti ini, jadi biar lebih gampang kalian sebangku aja ya kelompokannya. Ya, Ibu. Oke, langsung saja ini ibu bagi. Oke, dari LKPD itu kalian amati dulu, kalian lihat-lihat, lalu jangan lupa kalian menulis nama kalian di atasnya, di sini, di lembar pertama. Nama kalian serta nomor absen kalian ya. Oke, ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Jangan lupa ditulis nomor absennya juga ya. Oke, sekarang kalian buka di lembar permasalahannya yang ayo berpikir itu. Nah, di situ ada barcode. Nah, kalian bisa scan barcode-nya. Scan barcode-nya. Nah, itu perlu untuk memakai laptop ya. Karena ini Microsoft Excel untuk membantu kalian mengerjakan masalah yang di situ. Baik. Oke, kalau ini belum ada laptop, saya pinjam laptop ya. Laptop saya. Terima kasih. Oke, jadi ini dibuka Microsoft Excel-nya.
Oke, gimana kelompok ini? Apakah ada kesulitan? Saya izin tanya, jadi yang rumus pendapatan total ini pakai hasil panen satuan kilogram dikali harga jual per kilogram ya? Ya, benar. Ini kalian lihat di tabel yang ada di depan sini. Nah, yang di bawah sini. Nah, lalu biar lebih gampang, kalian masukin di sini. Kalian nggak perlu ngitung-ngitung lagi, tinggal masukin rumusnya sama dengan ini dipencet, terus habis itu klik bintang kali, terus dikali sama jumlah. Kalian enter, nanti udah ketemu totalnya berapa. Jadi kalian tidak perlu menghitung lagi. Biar nanti cepat mengerjakannya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Kalau sampai ini gimana? Ada kesulitan nggak? Sejauh ini belum ada Ibu. Oke. Nah, ini udah cukup untuk mengerjakan LKPD. Sekarang Ibu akan tunjuk satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasilnya ya. Nah, untuk kelompok lainnya bisa menanggapi kelompok satu, oke? Kelompok satu, Irnia dan Alivia, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Ibu. Oke, untuk kelompok lain bisa diperhatikan ya. Iya, Ibu. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait kegiatan 1 analisis rasio hasil panen dan penjual. Nomor 1 tentang menentukan 4 rasio penting. Rasio hasil panen bibit A banding bibit B hasilnya adalah 17/14. Yang kedua, bibit A banding bibit C 17/19. Yang ketiga, bibit B banding bibit C 72/65. Dan yang terakhir, bibit C banding bibit A hasilnya 15/17. Setelah itu, untuk yang nomor 2, terkait jenis bibit yang paling tinggi hasil panennya ditinjau dari rasio dan juga alasannya. Bibit C dengan 950 kg lebih besar daripada bibit A dengan 850 kg, dan bibit A lebih besar daripada bibit B dengan 700 kg. Bibit C paling tinggi karena rasionya terhadap bibit lain selalu menjadikan nilai yang terbesar. Selanjutnya terkait membandingkan kenaikan atau penurunan hasil panen antar bibit. Yang pertama, persentase selisih hasil panen A dengan panen bibit B. Hasilnya adalah 17,6%. Selanjutnya, persentase selisih hasil panen bibit A dengan bibit C. Hasilnya 11,8%. Dan yang terakhir, persentase selisih hasil panen bibit B dengan bibit C hasilnya menunjukkan 35,7%. Selanjutnya untuk nomor 4, dari hasil perhitungan bibit mana yang paling stabil hasil panennya dengan selisih terkecil ada pada bibit A dan selisih bibit A dengan C dengan hasil 11,8%, berarti bibit A paling stabil. Lalu untuk kegiatan 2, untuk nomor 1, hitung pendapatan total dari 2 petak sawah untuk masing-masing bibit. Bibit A dengan hasil 34.680.000
bibit B dengan hasil 30.240.000, bibit C dengan hasil 37.050.000. Lalu untuk nomor 2, pendapatan bersih dari 2 petak sawah untuk masing-masing bibit. Untuk bibit A, pendapatan bersih 27.880.000, untuk bibit B 24.040.000, untuk bibit C 31.050.000. Lalu untuk nomor 3, bibit yang paling menguntungkan dan jelas dan alasannya paling menguntungkan adalah bibit C lokal karena biaya produksinya murah dan hasilnya banyak. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk kelompok 1. Nah, sekarang karena kelompok 1 udah mengungkapkan hasilnya, untuk kelompok lain bisa menanggapi apakah jawabannya sama atau beda? Sama Ibu. Oke, sih berarti semua jawaban kalian sudah benar ya, sesuai dengan yang dipresentasikan kelompok 1. Nah, karena kalian udah mengerjakan LKPD dan juga udah presentasi dan menanggapi, kalian mendapatkan reward dari Bu Guru. Rewardnya adalah coklat. Kalian boleh ambil Ibu kasih dua-dua ya tiap orang. Bisa duduk dulu untuk kelompok 1. Terima kasih Bu. Ini untuk Naila. Terima kasih Bu. Lalu ini untuk Helia. Terima kasih Bu. Terus sekarang ini untuk Irnia dan ini untuk Alivia. Terima kasih Bapak. Oke, karena waktunya juga udah terbatas, untuk selanjutnya kalian bisa buka LKPD di bagian penugasan. Di bagian penugasan. Nah, di situ udah ada tugas terkait latihan mandiri ya. Nanti kalian bisa kerjakan itu di rumah. Nah, selanjutnya setelah penugasan, di sini langsung saja siapa yang mau menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Tadi udah kalian jawab di LKPD halaman sebelumnya. Di sini. Nah, itu udah kalian simpulkan kan tadi? Siapa yang mau membacakan? Oke, Helia. Jadi kesimpulannya itu kita belajar tentang hasil panen dan juga rasio dari harga jualnya Ibu. Oke, betul. Lalu bawahnya apa? Dibaca juga. Oke, Naila. Kalau rasio itu perbandingan dua nilai atau dua besaran. Kalau proporsi itu pernyataan bahwa ada dua rasio bernilai sama. Oke, jadi kalian udah belajar tentang rasio dan juga proporsi pada hari ini. Selanjutnya, untuk refleksi diri kalian udah paham atau belum, kalian bisa scan kuis ini ya. Yuk, scan dulu. Baik Ibu. Oke, itu hanya ada 5 soal ya buat cek pemahaman kalian.
Oke, karena udah, ini lanjut ke sini remedial dan pengayaan. Di sini kalau kalian jawabnya di atas 2 atau 3, berarti kalian udah jago nih, udah bisa lanjut ke pengayaan. Tapi kalau kalian masih jawabnya benar 1 ataupun 2, kalian ke remedial ini. Nah, di sini udah ada tugasnya sendiri untuk remedial dan juga untuk pengayaan sudah ada tugasnya sendiri, oke? Very good. Nah, selesai sudah pelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar dan juga antusias pada pagi hari ini. Oke, sekarang untuk menutup pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya bisa saya pimpin. Oke, berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai. Oke, sekian dari saya.